Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sobat YouTube dan YouTuber. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube SDN Ringgajaya. Semoga sobat YouTube dan YouTuber kabarnya dalam keadaan baik, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan kita doakan apa yang dicita-citakan dapat terkabul. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai cara proses pembuatan billing pajak dan pembayaran pajak BOSP tahun 2023. Kalau dulu itu namanya BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Tapi tahun 2023 diganti menjadi BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Ya. Pada dasarnya, pajak dana BOS atau pajak dana BOSP itu merupakan kewajiban yang harus dikelola oleh bendahara dan kepala sekolah. Karena apa? Emang di sana misalkan, bendahara ini yang harus bayar, tapi tetap sebagai penanggung jawab utama di satuan pendidikan adalah kepala sekolah. Jadi harus tetap koordinasi ya. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan billing. Itu juga setelah mungkin udah ada BKU-nya, BKU pajak. Jadi buku pembantu pajak. Dan masuk proses ke pembayaran billing, dan setelah itu masuk ke pembayaran. Kalau nanti waktunya mungkin agak istilahnya masih panjang, mungkin bisa langsung cara bayar pajak di aplikasi Dana ya. Kalau di kantor pos pasti bisa lah. Kalau kita coba secara pribadi ya, kalau di sini kan dari kecamatan juga jauh ya. Dari bank juga jauh dari sini. Itu termasuknya ya mungkin desa terpencil kali ya masuknya. Jadi ke kecamatan juga jauh, jadi bank. Jadi kalau tetapi kan sekarang zamannya digital ya, kata Pak Jokowi kan. Jadi zaman digital, jadi harus istilahnya serba online. Tapi walaupun serba online, tapi adab-adaban ya kita harus gunakan sopan santun, etika, dalam apalagi dalam YouTube, mau dalam komentar, semuanya lah. Walaupun serba digital, tapi tetap kita harus punya etika ya. Baiklah, kita langsung aja ke cara-caranya ya. Kita langsung aja ke cara-caranya. Yang pertama itu kita setelah memasukkan kegiatan gitu ya, masukkan transaksi di Arkas, di aplikasi Arkas. Nanti keluar buku pembantu pajak atau BKU pajak ya. Ini dicontohkan bulan Juni tahun 2023. Besarannya kecil ya ini, ya kurang lebih 9 ribuan kali ya. Kita coba yang ininya aja, kalau yang ini PPN-nya belum ya. Ini aja contohnya ya. Kita masuk ke sini ya. Di sini itu ya sebelumnya coba kalau kita ini dulu ya. Nah, di sini
Jadi ini itu subunit ya. Nomor ini diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ya, termasuk pas bedanya PWD-nya ini ya. Setelah itu kita masukkan kode keamanan ya. F C W X. Login. Nah, setelah berhasil ya, setelah berhasil login, di sini kan ada SPT unifikasi, SPT 21 pengaturan. Jadi langsung aja ke daftar bukti potong pasal 4 ya, ayat 2 ini. Setelah itu masuk ke rekam ya. Masuk ke rekam, di sini klik tahunnya, tahun 2023. Terus masanya, kan yang itu kan Juni, berarti kita klik bulan Juni. Setelah itu masukkan NPWP, baik NPWP kepala sekolah maupun NPWP bendahara yang sudah terdaftar di subunit ini ya. Kita ambil ininya, ambil ini, salin ya, NPWP-nya kita tempel di sini dan kita enter. Nah, di sini udah keluar ya NPWP-nya. Setelah itu klik berikutnya. Nah, di sini karena yang BKU yang ini itu kan kayak beli makan apa ini masuknya ke Tata Boga, makanya di sini klik aja nah, di sini udah keluar ya. Nah, setelah udah keluar di sini, nah di sini jumlah penghasilan bruto berapa. Nah, di sini kita lihat, nah ini jadi pajaknya itu 9.130. Nah, ini brutonya ini 456.500 ya. 456.500. Nah, berarti 9130 ya. Setelah itu bagaimana? Klik berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya, di sini kita klik tambah ya. Pilih nama dokumen, faktur pajak, nomor dokumen boleh misalkan dilihat dari sini. Misalkan pajaknya yang mana ini, yang terakhir. Ini BPU 124 ya, misalkan BPU 124. Klik di sini BPU 124 ya. Nah, BPU 124. Tanggalnya lihat lagi dari sini, misalkan tanggal berapa ini? Oh, 17 bulan 6 misalkan ya. Di sini 17 bulan 6. Setelah itu tambahkan ya. Nih udah keluar ya. Faktur pajak BPU 124 17 udah. Setelah itu klik berikutnya. Nah, di sini siapa yang penanda tangan ya. Klik sebagai pengurus ya. Setelah itu klik siapa yang tadi yang keluar ya, yang tadi yang muncul di pertama itu. Nah, ya ini. Setelah itu klik di sini
Dengan ini saya menyatakan. Nah, setelah itu klik simpan ya. Nah, sukses ya. Setelah ada sukses ini, klik ya. Setelah itu tersimpan, kita cek ininya, kita cek misalkan tadi nih di sini di pencarian berdasarkan kata kunci. Tadi kata kuncinya berapa? 06. 06 bulan tahun 2023. Setelah itu klik cari. Nah, ini itu sebenarnya kan kemarin udah bayar kalau yang kita, makanya udah timbul ini sudah posting, artinya sudah dibayar. Nah, kalau ini itu sebenarnya ya, kalau ini contoh, tapi bisa dihapus ini juga. Ini contoh aja ya, kayak bikin tadi. Nah, setelah itu geser ke kanan. Nah, di sini ada lihat, di sini ada ubah, di sini ada hapus, di sini ada buat kode e-billing. Nah, jadi tinggal klik ini buat kode e-billing. Nah, setelah buat kode e-billing, nanti keluarnya bakal kayak ini. Nah, ini kode cetakan kode billing Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Nah, di sini. Nah, ini ada uangnya 9.130 ya. Nah, ini billingnya masa aktifnya ya. Nah, setelah ini langsung kita ke pembayaran ya. Kalau ini langsung kita pembayaran menggunakan kita pakai aplikasi Dana aja ya. Karena kan emang di sini itu jauh, emang ada di kecamatan, ke kantor pos ada, di BJB juga kali bisa. Tapi kalau kami itu udah di rumah aja pakai aplikasi Dana ya. Baiklah, kita langsung aja ke pembayaran ya. Pembayaran yaitu menggunakan aplikasi Dana ya. Ini kita buka dulu. Nah, ini kelebihan apa? Kelebihan di Dana gitu ya. Kejadiannya tadi gitu ya, atau kemarin apa. Jadi di Dana itu kita itu transfer, nomornya itu salah. Nomor salah itu kan biasanya kalau udah ditransfer ya udah hangus. Kalau di sini kembali lagi. Jadi kelebihannya di Dana itu begitu ya, bukannya ini ya, bukannya endorse bukan ya, cuman emang ngomong kenyataannya. Setelah itu kita kan mau bayar e-billing. E-billingnya tadi udah ada. Tinggal kita di sini ada lihat semuanya ya, lihat semuanya. Setelah lihat semuanya, kita geser dulu. Di sini ada penerimaan negara ya. Klik penerimaan negara ya. Ini agak loading, kalau di sini kan sinyalnya agak ini ya. Setelah itu klik pajak online. Nah,
di sini ada kode e-billing. Yang kode e-billing yang tadi ada kodenya. Ya. Kita masukkan kode e-billingnya. Ya. Kita masukkan kode e-billingnya. Nah, misalkan kan tadi kode e-billingnya itu dimulai dari 0277 di sini, masukin. Misalkan 0277 020 797 62 088. Nah, ini kan kemarin ini udah dibayar, tapi kita coba aja ya. Udah dibayar, bagaimana nih cek tagihannya. Nah, di sini cek tagihan ya. Tuh. Jadi tagihan nggak ketemu. Kenapa? Karena udah dibayar. Kalau kalian misalkan ini klik, nanti di situ ada, tinggal klik bayar. Pasti nanti akan keluar ya. Dan ini bukti setelah kita membayar menggunakan Dana ya. Nah, ini setelah kita melakukan pembayaran di aplikasi Dana ya. Ini billingnya yang ini nih, yang warna ini. Billingnya. Terus, nah hasilnya kayak gimana? Nih kayak ini hasilnya itu. Pembayaran berhasil, RP-nya segini ya, 9.130. Nah, di sini itu biasanya yang harus dicatat itu di sini kan ada MTL, NTPN. Nah, jadi ini adalah bukti setelah kita bayar pajak gitu ya. Dan bukti ini itu akan otomatis istilahnya sebagai bukti bahwa kita udah lunas. Maka nanti di aplikasi DJB-nya bakal keluar sudah posting gitu ya. Udah posting artinya ya udah dibayar lah ya. Ya, itulah cara pembuatan billing dan langsung pembayaran menggunakan aplikasi Dana ya. Bukan promosi ini, bukan. Cuman kan di sini itu kalau ke bank itu kan agak jauh ya, juga nggak terlalu jauh, di kecamatan sih ada. Cuman kan selama ada yang lebih efektif gitu ya, lebih efektif, lebih simpel, ya udah ngapain nyari yang ribet gitu ya. Kita di sini juga bisa dilaksanakan karena kan Pak Jokowi juga udah, kita itu harus digital, melek digital. Artinya ya bisa digunakan walaupun dari kampung, terus hitungannya ya kampung, ya ke kampung lah, desa, karena namanya juga di desa ya. Beda dengan di kota. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kita lebih simpel ya dalam istilahnya dalam pembayaran. Sekarang loh kalau yang belanja juga gampang loh, nyari apa juga. Sekarang itu mau beli apa juga, kadang-kadang dari luar negeri juga ada beli ya. Jadi sekarang itu lebih canggih, alhamdulillah ya. Terus dalam pembayaran pajak itu pemerintah mendengung-dengungkan orang bijak bayar pajak. Nah, itu kan artinya apa? Karena kan pajak mungkin dari kita untuk kita juga kembali ke
masyarakat, makanya kita harus taat ya. Ya walaupun mungkin relatif kecil ya, tapi ya kita harus taat juga ya. Terus sebenarnya apa ya, kami itu bukan menggurui gitu ya, karena di sini juga belajar, dan belajar, nggak ada istilah cukup ya. Ada aja yang kurang bisa ini, nggak bisa yang itu, jadi terus ya belajar dan belajar. Dan mungkin istilahnya kayak di calon YouTuber, calon partner, kalau ke Monet, itu yang penting nggak dipikirin dulu, yang penting berjuang ya, terus bagaimana prosesnya atau bagaimana hasilnya ya, yang penting berjuang. Kenapa? Karena begini nih, channelnya itu sengaja channel SDN Linggajaya. Kenapa? Karena kami itu baru diangkat ya pada tahun-tahun sekarang. Dia pengen minimal ada perubahan gitu, bagaimana setelah ada KS yang baru. Dari kemarin kan diperbaiki ya, mungkin dari keramik yang ini udah diperbaiki sedikit-sedikit, cat yang ini udah walaupun tidak berarti lah istilahnya, tapi kan harus ada perubahan. Nah mungkin dengan masuk ke sini sedikit-sedikit kami dapat, kalau seandainya ya berhasil, mungkin di sini bisa digunakan untuk sebagian ya itu ke bangunan sekolah gitu ya, bisa buat istilahnya terutama masyarakat yang ada di SD Ninggajaya, minimal fasilitas. Di situ masih banyak PR, tapi kita nggak istilahnya nggak ngeluh ke pemerintah, nggak usah. Yang penting ya kalau seandainya ada bantuan ya kita terima, kalau enggak ya kita berusaha gitu sedikit-sedikit ya. Cuman kesadaran masyarakat ya mungkin kedepannya juga makin baik, terus kita juga di pihak sekolah harus kolaborasi ya, jadi harus kerjasama lah ya gitu. Ini jadi ngelantur ya, ini apa namanya, unek-unek lah. Mudah-mudahan dengan masuk ke YouTuber dan bisa berhasil, bisa meningkatkan sekolah kami ya, yaitu SDN Linggajaya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like ya, komen, subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.